Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Aprianti dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ketentuan pemeriksaan. Nah, sebelum kita membahas ketentuan pemeriksaan, kita harus tahu dulu apa sih pemeriksaan pajak itu. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau Undang-Undang KUP Pasal 25. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 22 Undang-Undang KUP. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun kewenangan dan tata cara pemeriksaan pajak, yaitu Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut tata cara pemeriksaan pajak. Yang pertama, tata cara pemeriksaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Adapun ruang lingkup pemeriksaan pajak dalam tujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keempat, wajib pajak tidak menyampaikan SPT tetapi melampaui waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang kelima, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang terakhir, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat ketetapan pemeriksaan pajak. Surat ketetapan pajak ini akan dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Mengenai SKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu dilakukan perubahan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 disebutkan SKP atau surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak pertama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.